Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Untuk ketua kelas bisa untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa amanna min al-ma'asi was-sakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil amma ba'd. Siapa kita? SMK Al-Hidayah. NKRI SMADI. PAI Sanawiyati. Alhamdulillah. Anak-anakku silakan bisa melihat dirinya sendiri sudah nikah dan juga penataan ruangan kelas sudah bersih atau tidak. Silakan melihatkan anak dirinya. Pembelajaran saya absen dulu. Untuk yang pertama Ahmad Nofal Muzaki Al-Hasa dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Bisa tangannya di atas. Nah, ayo sama-sama. Satu. Nah, ayo tangannya yang ini. Satu, dua, tiga, empat. Saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin kita sudah membahas cara berbakti kepada orang tua dan guru. Tadi kita sudah melaksanakan yaitu hormat kepada orang tua pada saat mau belajar, mau berangkat sekolah, dan juga bersalaman kepada dewan guru pada saat di pintu masuk. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita membahas tentang tema yang selanjutnya. Masih untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Itu diantaranya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Salah satunya adalah yang pertama menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan diskusi, siswa dapat membiasakan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Peta konsepnya diantaranya adalah perbankan, kemudian lembaga keuangan non-bank, dan ekonomi Islam, yaitu jual beli. Jadi kalau dari sini berarti mau toko dan ada jual dan beli. Kemudian ada macam-macam muamalah, ya, dan selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Itulah diantaranya peta konsep materi pada pagi hari ini. Di antara di Bank Indonesia sekarang tersentral di Bank Republik Indonesia, yaitu BI. Kemudian bagaimana ekonomi Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah sistem perekonomian di Indonesia dengan hukum Islam? Nah, ini ada bank syariah, sekarang ada bank syariah, kemudian ada ini amanah bank. Prinsip ekonomi Islam ini tidak memakan harta secara batil, tidak benar, serta perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka. Kalau nggak suka sama suka berarti sama dengan membohongi atau merugikan. Itu berarti harus menggunakan suka sama suka. Kemudian
kemudian larangan riba, ini larangan riba, kemudian mengeluarkan zakat, yaitu seperti dalam Al-Quran surat At-Taubah. Kemudian atas dasar tolong menolong, ta'awun, yang kita kenal dengan ta'awun, itulah dengan prinsip ekonomi Islam. Kemudian muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang dipilih, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah diantaranya adalah tentang muamalah. Nah, ini macam-macam muamalah, diantaranya jual beli, kemudian sewa menyewa. Di sini ada gambar rumah, kemudian utang piutang. Nah, ini utang, kemudian tanah manusianya, kemudian selanjutnya adalah mubah, hukum jual beli. Yang pertama adalah mubah, setiap muslim boleh mencari nafkah dengan jual atau jalan jual beli. Yang kedua adalah wajib, yaitu apabila dalam mempertahankan hidup hanya satu-satunya usaha yang mungkin dijalankan. Kemudian adalah yang ketiga adalah haram, jika jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat. Kemudian yang keempat adalah sunnah, jual beli pada seseorang yang membutuhkan barang tersebut, itulah hukum jual beli. Dan khiyar jual beli ini, yang satu pertama khiyar majelis, pembeli dan penjual dapat meneruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya masih di tempat jual beli. Jadi tinggal kesepakatannya. Kok sudah dibeli kemudian pulang tidak ada kesepakatannya, kok dikembalikan, kok tidak mau menerimanya, berarti tidak akan bisa dilakukannya. Setelah yang termasuk adalah dengan seperti ini yang majelis. Kemudian yang kedua adalah ya syarat, masih memilih dijadikan syarat oleh penjual atau pembeli, atau keduanya untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Dengan syarat, ya syarat. Kemudian ya IB, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika ternyata benda tersebut memiliki cacat. Berarti ketika ada sesuatu, kita beli pakaian, kemudian kita sampai di rumah ada kecacatan, tetapi di situ masih ada ini PIB, berarti ada boleh dikembalikan. Kalau seperti ini, ada yang boleh dibatalkan, atau yang kedua yang penting adalah pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi tersebut. Inilah yang disebut khiyar, yaitu memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Seperti saat ini kan pakai online, tinggal ini klik langsung berapa hari kemudian barangnya sampai. Kita dengan cara transaksi. Untuk selanjutnya ini rukun jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli balik dan berakal atas kehendak sendiri, yaitu menyerahkan hartanya, bertasarruf, menyerahkan hartanya. Nah, uangnya harus diberikan. Kalau tidak diberikan, sekarang zamannya pakai online, yang diberi tidak uangnya tetapi angka, pakai banking, klik tinggal angka yang dikirim, tidak menggunakan uang cash. Kemudian alat untuk menukar alat transaksi. Kemudian barang yang diperjualbelikan barang suci, memiliki manfaat milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Nah, ini amati video dan diskusikan. Nah, ini perhatikan video ini. Maju ya, biar kita juga maju. Adapun syarat yang telah ditetapkan dalam Islam berkaitan dengan jual beli adalah sebagai berikut. Pertama, ada penjual dan pembeli. Yang keduanya harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, ada uang dan barang yang diperjualbelikan. Keadaan keduanya haruslah halal dan suci. Jadi ketika kita sudah memahami dan melihat hasil tadi video, yaitu kita akan berdiskusi dahulu untuk memecahkan tentang materi kita tadi. Untuk di dua
kelompok. Nah, jadi di nomor 1 sudah? Nomor 2? Alhamdulillah, nanti kita lanjut untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk bisa dikembalikan tempatnya agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Hasil diskusi tentang jual beli dan saya mencontohkan tentang penjual susu yang jujur. Penjual susu yang jujur dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang ibu dan putrinya yang pekerjaan sehari-harinya adalah menjual susu. Pada suatu malam, sang ibu berkata kepada putrinya, campurkan susu murni ini dengan air agar jumlahnya lebih banyak, kita akan untung banyak juga. Sedangkan rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lapang kesepakatan. Misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu, berapa hari lagi, sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Ya, kasih aplaus. Tadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang utang piutang. Saya mau tanya, Ya, bagaimana jika barang tidak sesuai permintaan pada saat jual beli online? Pertanyaan yang sangat luar biasa karena pada saat-saat ini dengan menggunakan online itu sangat riskan kalau tidak menggunakan toko-toko yang bagus untuk mencarinya. Karena tadi ada yang tidak kesesuaiannya, yaitu dengan langkahnya apa? Kita harus berhati-hati pada saat kurir mengantarnya, kita harus merekamnya. Ketika merekamnya, insya Allah ketika ada tidak kesesuaian berarti kita akan melaporkan. Jadi setelah dilaporkan, insya Allah akan diganti dengan kesesuaiannya. Jadi langkahnya adalah merekam. Kalau kurirnya tidak boleh direkam, berarti kita harus memaksa. Karena itu untuk menjaganya agar kita tidak ada dengan adanya tadi dengan ada syarat atau ikhtiar majelis, itu adalah tentang untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya karena apa? Tidak kesesuaiannya. Bisa dipahami? Bisa. Salah satunya adalah menggunakan sistem yang langkah seperti itu. Kesimpulan pada pembelajaran tentang prinsip-prinsip praktek perekonomian Islam. Yang pertama, kita sebagai umat Islam melarang beberapa di antaranya seperti 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Kemudian tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang selanjutnya tidak boleh dengan cara-cara yang berbentuk aniaya. Kemudian tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas dan kehalalan. Dan 5, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Kemudian tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Itulah yang berkaitan dengan pembelajaran pada pagi ini yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan pinjam minjam, yaitu secara syariat Islam. Dan saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, duduk, gerak, berdoa pula, mulai. Bismillah.